Halo, kembali berjumpa dengan saya Heris Munarif dari Forum News Network. Dan Presiden Jokowi sudah memberikan kepastian tidak akan ada reshuffle kabinet. Dia menerangkan minggu ini tidak, minggu depan tidak juga gitu. Dan juga yang lebih menarik, Presiden Jokowi akhirnya mengakui bahwa dia secara berkala, bahkan disebutnya secara spesifik 4-6 bulan bertemu dengan para pemengaruh, bahasanya gitu. Influencer ini sebenarnya. Nah, saya jadi teringat seseorang yang kemarin ribut-ribut dengan staf ahli menteri soal berpengaruh, Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini, kalau ini sulit dibantah ini, karena Presiden Jokowi sendiri sudah mengakui itu soal itu. Ya itulah, itu. Jadi kalau kroco, ngoceh-ngoceh itu, karena itu saya nggak suka peduli sebetulnya omongan kroco-kroco ini, bikin bising aja. Karena kita tahu pasti juga nanti Presiden ngakui kan. Karena polanya kan kita tahu Presiden nggak mungkin nggak ketemu influencer, karena dia cuman tidak mampu untuk mengucapkan sesuatu sebelum diskusi dengan influencer. Jadi apa yang mau dibatalkan di situ? Lain kalau presidennya punya kemampuan orasi, narasi bagus, maka influencer hanya diperlukan bila dia kekurangan narasi. Tapi masalahnya dia terus-menerus kekurangan narasi, maka dengan sendirinya logika saya pasti dia cuma bergaul dengan influencer. Dia mau bergaul dengan siapa? Dengan menteri? Ya susah, karena presiden tidak punya kapasitas untuk memahami soal-soal teknis pembangunan. Jadi memang lingkaran paling dekat presiden adalah influencer. Ya ada yang bercanda-bercanda, jadi punakawan, ada yang puji-puji itu. Kan kalau dia ketemu dengan Sri Mulyani misalnya, itu bicara soal teknis ya tentu presiden pusing kepala. Bicara soal dengan Ibu Menteri Luar Negeri misalnya, ya juga presiden nggak ngerti tentang geopolitik ASEAN, geopolitik Cina Selatan. Jadi presiden pasti bosan bertemu dengan menteri-menteri teknisnya, karena dia nggak mungkin berdiskusi, apalagi soal politik internasional. Karena itu dia rasa aman bertemu dengan influencer. Dengan kata lain, apapun yang dibantah oleh juru bicara atau petugas-petugas humas kabinet, publik tahu bahwa hanya influencer yang merupakan kawan dekat dari presiden. Sekarang presiden mengatakan 4-6 bulan. Saya kira nggak begitu. Saya mungkin 4 hari sekali. Dia ketemu di dalam forum yang lebih banyak, saya tatap muka 4-6 bulan karena ada social distancing. Tapi nggak mungkin presiden nggak ketemu di webinar atau di Zoom atau di WA dengan influencernya. Ya. Saya menduga 4 hari sekali, bukan 4 bulan sekali, presiden pasti ada di WA group influencer itu. Oke. Karena kan presiden selalu ingin dapat isu terakhir apa ya soal milenial, kata-kata baru di dalam kamus netizen apa ya? Itu artinya dari influencer, ya. Merangkap hoaxer, merangkap booster. Kalau saya kok percaya ya Bung Rocky bahwa itu sekarang 4-6 bulan gitu. Karena apa? Salah satu indikatornya begini, saya sudah lama tidak mendengar istilah-istilah baru dari Presiden Jokowi seperti misalnya winter is coming dan sebagainya gitu. Itu udah lama nggak saya dengar gitu loh. Jadi saya percaya bahwa kelihatannya udah lama juga sih nggak ketemu langsung gitu. Dia nggak ketemu langsung dengan juru bicaranya sendiri, itu yang 46 bulan. Nggak ketemu dengan orang-orang yang biasa jadi anchor apa jadi pendebat di media TV. Saya kira itu. Jadi kalau dibilang presiden tidak bertemu dengan influencer, bukan. Dia tidak bertemu dengan juru bicaranya sendiri. Dia tidak bertemu dengan orang-orang yang mengklaim saya baru dekat presiden. Loh, faktanya presiden nggak tahu perkembangan. Artinya orang-orang ini yang secara resmi selalu mewakili presiden di dalam perdebatan televisi sebetulnya cuma 4-6 bulan sekali bertemu. Itu yang dimaksud presiden. Oh, oke. Nah, satu hal dari pernyataan presiden ketika bertemu para pimpinan media massa itu, ternyata lagi-lagi kita salah menduga tentang Presiden Jokowi. Karena kepada para pimpinan media massa, Presiden Jokowi mengaku bahwa beliau itu rajin membaca. Gitu ya. Tapi beliau katanya setiap dari 1 jam perjalanan dari istana ke Bogor, misalnya 1 jam itu beliau membaca medsos gitu. Dan nanti sebelum malam sebelum tidur juga beliau selalu membaca medsos. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Kan selama ini orang banyak selalu mempersoalkan mengapa presiden kurang membaca. Saya kira itu bagus. Ya. Kalau dia membaca medsos yang ada artikel Hersubno Arif.
Baru dia dapat Nggak terlalu paham gitu. tentang, oh begitu keadaan. Kan mestinya presiden hanya memilih, kalau dia baca medsos, mestinya dia sendiri yang pilih itu. Dia mau tahu peta politik terakhir apa, keresahan apa. Dia mesti baca Hertzberner point of view, tulisan Hertzberner FNN atau channel yang kita lagi omongan ini. Tapi terlihat bahwa dia sebetulnya membaca medsos yang disodorkan oleh influencer itu. Sehingga perkembangan yang lain dia nggak tahu tuh. Dia nggak tahu bahwa buku Jokowi Man of Contradiction udah di review di mana-mana. Itu pasti influencer nggak kasih ke dia tuh, nggak kasih ke beliau review buku itu tuh. Jadi ditahan. Akibatnya presiden kekurangan pengetahuan tentang kritik Australia terhadap dia, terhadap penanganan COVID, terhadap proksi yang terlalu dekat dengan Cina, macam-macam kan. Itu terbukti dan presiden nggak ngomong apa-apa tuh tentang kritik Australia. Padahal di dalam tradisi demokrasi, kalau negara tetangga kasih kritik, mesti ada semacam tanggap balik yang sifatnya diplomatis gitu. Itu nggak ada. Padahal udah 1 minggu buku itu beredar seluruh dunia. Artinya influencer menahan informasi itu sehingga presiden nggak baca. Jadi sekali lagi presiden hanya membaca sesuatu yang disodorkan influencer. Bukan karena dia ingin tahu maka dia cari koneksi di sosial media. Iya, clear ya ini kalau gitu ya. Tapi kalau buat saya dari sisi saya adalah satu fakta baru yang membantah bahwa presiden tidak pernah membaca, bahwa soal yang dibaca medsos itu soal yang ya itu. Ternyata dia sangat sering membaca sesuatu yang disodorkan. Sepakat soal ini ya kita ya. Sangat. Nah, akhirnya saya cuma mau memberikan semacam pengakuan dan apresiasi kepada Anda karena ternyata sekali lagi bacaan Anda tentang Presiden Jokowi itu tepat. Dan saya curiga mungkin Anda ini komunikasinya dengan Presiden lebih dekat dibandingkan para juru bicara. Kenapa? Karena ternyata Anda kan jauh hari menyatakan nggak akan ada reshuffle dan Presiden udah bilang itu. Tidak minggu ini, tidak minggu depan gitu. Jadi gimana sih sebenarnya kok Anda bisa tepat membaca itu? Saya selalu punya feeling terhadap perangai presiden itu. Ya. Karena saya nggak percaya perangai pembantu-pembantunya, maka saya percaya perangai dia. Kan gampang logikanya begitu kan. Kalau saya percaya pembantu-pembantunya, semua pembantu udah ngomong ini bakal ada reshuffle, booster udah kirim sinyal si ini akan di reshuffle, influencer udah kasih nama-nama sementara, maka saya anggap itu bohong. Dalam soal ini saya percaya pada presiden. Artinya presiden tahu bahwa dia memang tidak mampu untuk melakukan reshuffle dalam keadaan politik yang goncang-gancing. Itu bisa membuat dia juga terreshuffle, tereliminasi dari kekuasaan. Jadi sebetulnya membaca istana itu kan kita mesti baca betul-betul bukan sekedar between the line, tetapi bikin line baru. Kalau between the line, oke, kita baca spasi kosongnya, tapi kita mesti sodorkan line baru. Jadi kita harus tulis sendiri line di between the line itu ada line netizen, line publik, line FNN, line Hertzberner point of view, dan itu yang jadi input saya untuk memutuskan bahwa pasti tidak ada reshuffle. Gitu gampangnya tuh. Jadi nggak pakai mistik loh, nggak pakai dukun buat baca. Dugaan saya tadinya satu mistik. Saya nggak percaya Anda mistik, tapi maksud saya ternyata mungkin jangan-jangan Anda punya hotline gitu. Tapi ternyata hotline-nya dari cara Anda membaca pikirannya dan gestur dari presiden gitu ya. Iya. Kan input kan seluruh pembantu presiden kan mengucapkan hal yang dengan mudah kita balikkan logikanya itu kan gampang sekali kan. Karena mereka sendiri nggak tahu mau ucapin apa kan. Karena ketidaktahuan, maka tumpukan ketidaktahuan membuat kita mudah menganalisa. Kalau orang tahu susah kita analisa, tapi orang yang bodoh kasih input kan itu kita anggap sebagai oke, ini umpan balik untuk bikin logika terbalik. Jadi sekali lagi, kalau istana itu solid, maka hanya ada satu juru bicara ngomong dalam soal reshuffle misalnya. Tiba-tiba mulai dari Mahfud MD sampai KSP ngomong tentang reshuffle, itu artinya belum ada briefing kan? Maka kita ambil kesimpulan pasti nggak ada, wong semuanya ngomong kok. Kan nggak bisa sebuah nada itu dilahirkan dalam satu orkestrasi, itu mesti ada konduknya, konduktornya tuh. Jadi itu gampangnya tuh. Ya. Kecuali kalau paling mudah menebak istana hari-hari ini, karena justru karena lagi panik. Orang panik itu mudah ditebak.
Oke, jadi rupanya ini salah satu anunya ya, tipsnya atau clue dari Bung Rocky Gerung membaca sinyal-sinyal dari istana. Nah, mungkin ada kaitannya juga dengan situasi sekarang. Kalau publik kan berpikirnya begini, ini kan situasinya kacau, penanganan COVID sampai sekarang ternyata malah meningkat luar biasa gitu. Ya, saya baru aja membaca di media hari ini bahwa dalam pekan ini saja di Jakarta itu satu makam itu lebih dari 117 orang yang meninggal karena COVID di Pondok Rangon. Terus ada juga, ya, dokter di di sebuah rumah sakit yang kepada Kompas menyatakan bahwa mereka sudah mulai kewalahan karena tempat tidur sudah mulai tidak bisa menampung, dan kemudian ekonomi kita semakin berat juga. Harusnya kan dalam situasi begini Presiden justru melakukan reshuffle karena dia butuh tim yang kuat dalam menghadapi situasi ini karena para pembantunya terbukti tidak bisa mengantisipasi situasi. Gimana tuh membacanya, Bung Rocky? Ya, itu kalau presiden masih ada di pinggir, biasanya disebut di pinggir kolam, apa namanya itu, swamp, apa namanya itu ya, yang biasa disebut kolam Vietnam itu terkenal kan, begitu Anda tercebur di kolam lumpur di Vietnam itu, kalau Anda bergerak justru makin tenggelam, jadi mesti diam. Nah, presiden juga begitu sekarang. Akhirnya dia terjebak di situ tuh. Lumpur hidup ya, istilahnya ya, lumpur hidup ya. Iya, lumpur hidup, lumpur Vietnam biasa terkenal tuh. Nah, keadaannya begitu sekarang istana. Bahkan bukan cuma presiden, semua ada di dalam situasi untuk mau menolong, tapi kalau dia bergerak, dia tenggelam, yang sana juga tenggelam. Itu keadaan kita hari ini. Jadi di freeze di situ sambil menunggu keajaiban. Keajaiban nggak bisa tumbuh dari kebijakan yang saling bertentangan. Nah, itu yang menyebabkan ya frustrasi publik akhirnya kejar-kejaran dengan isu reshuffle. Frustrasi publik kejar-kejaran dengan macam-macam isu di kabinet. Nah, kita menonton ini sebetulnya sambil menyesalkan bahwa kenapa dari awal udah diberitahu oleh ilmu pengetahuan supaya hati-hati dalam soal COVID. Bahwa langkah-langkahnya ini. Tapi itulah, arogansi selalu akan berakibat buruk tuh. Semua menteri bilang, untung kita nggak lockdown, kalau lockdown kita mati. Nah, sekarang kita mati dua-duanya tuh, mati karena COVID, mati karena ekonomi itu kan. Itu dungunya di situ tuh. Nah, sekarang kalau kita tanya mau ngapa presiden? Mungkin presiden bilang karena itu cepat loloskan undang-undang Omnibus Law, cepat macam-macam itu. Nah, itu nggak ada gunanya lagi tuh. Cepat jual Pertamina, nggak ada gunanya lagi. Nggak ada yang mau Pertamina, mau di IPO ke 0% pun nggak ada yang mau beli. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, kekonyolan rezim adalah ingin membekuk opini publik melalui statement-statement yang seolah-olah solutif. Mereka nggak ngerti bahwa ekonomi itu ongoing, in the making. Dalam keadaan COVID, ekonomi yang ongoing itu akan bertabrakan langsung dengan pandemi. Jadi nggak ada, dari dulu kita udah publik minta supaya tentukan mau selamatkan ekonomi atau mau selamatkan kesehatan. Tapi karena pelit, dua-duanya mau jadi itu yang nggak bisa begitu kan. Selalu ada trade off. Jadi terlihat ini rejim yang nggak ngerti apa artinya pandemi. Dipikir pandemi itu ya 1-2 hari selesai atau hanya bisa dilokalisir, bahwa pandemi itu tidak terkait langsung dengan ekonomi kan. Jadi cara melihat secara komprehensif itu yang nggak ada di rejim. Karena itu nanti kemudian kalau dikritik nanti dia bereaksi lagi tuh kan. Nah, reaksi itu yang membuat sinyal luar negeri semakin menganggap Indonesia gagal soal pandemi, gagal soal ekonomi, dan akan sedang gagal juga dalam soal hak asasi manusia. Karena internasional lagi watch bahwa justru dalam keadaan COVID, seluruh infrastruktur demokrasi, soal ketertiban hukum, soal hierarki, soal kritik, akan dibypass oleh kekuasaan. Jadi kekuasaan yang panik selalu memperburuk demokrasi. Ya. Nah, kalau kita terusin statementnya Presiden Jokowi pada para pimpinan media yang menyatakan bahwa tidak akan ada minggu ini tidak akan ada reshuffle, minggu depan tidak akan ada reshuffle, tahun depan juga tidak akan ada reshuffle. Bisa diterusin begitu nggak kata-katanya? Enggak, itu enggak juga. Itu dia cuma bilang minggu ini sama 2 bulan depan tuh. Karena sangat mungkin dia tahu bahwa memang bulan ketiga dia berhenti tanpa perlu reshuffle tuh. Karena problem real. Jadi presiden mengantisipasi nasibnya sendiri juga. Saya kira dia bijak dalam soal itu.
Oh, oke. Ini mulai agak nyerempet-nyerempet bahaya tuh. Saya nggak lanjutin deh perbincangannya. Terima kasih Bung Rocky. Oke.